Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Kecil Sandoro Putra dengan NPM 5200111109 dari S1 Akuntansi kelas 2. Di sini saya akan menyelesaikan seluruh soal-soal yang tersedia guna menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analitik. Oke, langsung saja. Untuk langkah yang pertama adalah saya akan mengimport data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tersedia. Untuk data yang pertama adalah soal UTS nomor 2.1. Next. Oke, di sini saya akan menyimpan pada bagian local repository dan bagian data. Kemudian klik finish. Oke, untuk yang data pertama saya sudah import. Kemudian kita import data yang kedua yang akan digunakan. Data kedua yang akan digunakan adalah soal UTS nomor 2.2. Klik next. Sama seperti sebelumnya, saya akan menyimpan pada bagian local repository dan bagian data. Kemudian klik finish. Oke, untuk data yang terakhir, adalah soal UTS nomor 1. Klik next. Dan kita simpan pada bagian local repository pada bagian data. Oke, seluruh data yang akan diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kasus yang tersedia sudah saya import ke dalam bagian repository. Kemudian saya akan menyelesaikan soal nomor 1. Sebelum itu kita lihat soal nomor 1 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1, di sini kita diperintahkan untuk menjumlah berapa jumlah unit komputer dan jumlah unit tablet. Kemudian kita diperintahkan untuk membuat tabel sesuai soal yang tersedia. Oke, langsung saja kita praktekkan. Cara yang pertama adalah kita memasukkan soal UTS nomor 1 pada bagian proses. Setelah itu, kita pilih operator apa yang ingin kita gunakan. Kali ini, saya akan memilih agregat. Kita masukkan ke dalam bagian proses, dan kita sambungkan. Pada operator agregat, kita harus mengatur parameter yang digunakan. Pada aggregation attribute, kita klik edit, kemudian kita pilih jumlah terjual. Dan aggregation function yang digunakan adalah sum, karena kita ingin menjumlah berapa unit yang tersedia. Kemudian klik apply. Yang kedua adalah kita atur group by attribute. Pada bagian ini saya akan memilih jenis barang. Kemudian kita klik apply. Setelah itu, operator yang kedua yang akan saya gunakan adalah rename. Kita masukkan pada bagian proses dan kita sambungkan. Pada rename kita harus mengatur nama apa yang ingin kita rubah. Pada kali ini saya akan merubah sum dalam kurung jumlah terjual menjadi jumlah total terjual. Kemudian klik apply. Setelah itu kita sambungkan dan kita jalankan. Dapat kita lihat pada hasilnya untuk jumlah unit komputer sebanyak 76 unit dan jumlah unit tablet sebanyak 60 unit. Oke, untuk soal yang pertama sudah saya selesaikan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebelum itu kita lihat soal yang kedua terlebih dahulu.
Pada soal yang kedua, data yang digunakan adalah tabel 2.1 dan tabel 2.2. Di sini kita harus menggabungkan kedua tabel tersebut, tabel 2.1 dan tabel 2.2, kemudian mengubah nama atribut nilai Big Data menjadi nilai mata kuliah Big Data, dan atribut nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila. Sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah seperti tabel berikut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah kita memasukkan soal UTS 2.1 dan soal UTS 2.2 ke dalam bagian proses. Setelah itu, operator yang akan saya gunakan adalah join untuk menggabungkan dua data tersebut. Dan kita sambungkan kedua data tersebut. Pada parameter bagian join, join type yang saya pilih adalah inner. Kemudian kita atur ke atributnya. Untuk bagian left key atribut saya pilih npm dan right key atributnya sama saya pilih npm. Kemudian saya klik apply. Setelah itu parameter yang kedua saya gunakan adalah rename. Rename ini saya gunakan karena pada kasus tersebut kita diperintahkan untuk mengubah nama dari atribut. Oke, kita atur. Nama sebelumnya adalah nilai data, kita ubah menjadi nilai mata kuliah data. Yang kedua, nilai Pancasila kita rubah menjadi nilai mata kuliah Pancasila. Sudah, klik apply. Oke, parameter yang ketiga yang akan saya gunakan adalah select attribute. Select attribute ini saya gunakan untuk saya ingin menampilkan atribut apa yang ingin saya tampilkan dan memilih atribut apa yang tidak ingin saya tampilkan. Kita atur atribut filter type-nya ke subset. Pada bagian atribut saya pilih jenis kelamin dan status kelulusan. Karena tadi yang saya atur adalah atribut yang tidak ingin saya tampilkan, maka saya checklist bagian invert selection. Oke. Untuk operator selanjutnya adalah generate attribute. Kita masukkan pada bagian proses dan kita sambungkan. Kita atur parameter dari generate attribute. Kita akan menambahkan kolom baru dengan nama rata-rata nilai mata kuliah data. Function expression-nya dapat kita atur. Di sini saya akan memilih average dan atributnya adalah nilai mata kuliah Big Data sesuai data yang ingin kita hitung rata-ratanya. Kemudian klik apply. Dan yang selanjutnya adalah rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Kemudian kita atur fungsinya. Di sini sama, saya akan menggunakan average. Namun atribut yang saya gunakan adalah nilai mata kuliah Pancasila. Dan klik apply. Jika sudah semua, kita klik apply.
Kemudian kita sambungkan dan jalankan. Oke, tabel hasilnya sudah keluar. Kita dapat atur sesuai pada tabel yang terdapat pada soal. Kita dapat sesuaikan agar teks pada atribut ini dapat terlihat semuanya. Oke, tabel ini sudah sesuai pada tabel yang terdapat pada soal, di mana pada soal terdapat tabel nama, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata nilai mata kuliah Big Data, dan rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Pada hasil ini sama terdapat NPM, nama, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata nilai mata kuliah Big Data, dan rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.